kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah
aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu
apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pantekosta. Amin. Tuhan Yesus telah terangkat dan mencurahkan Roh Kudus untuk kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan ibadah sore hari ini, ibadah yang menyenangkan ya Tuhan. Amin. Kasih tos kiri kanan dulu dong. Kasih buka yang ceria sore hari untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu bagi sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Kau berkati kami yang sudah hadir. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Maupun yang ada di rumah Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan Kau yang mengatur isi hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Selama hidupan kami Tuhan jaga. Tuhan iringi, Tuhan sertai dimanapun kami berada Tuhan. Sungguh anugerah-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Saatnya Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan. Kami akan terus Tuhan menikmati kasih-Mu bagi hari ini Tuhan. Terima kasih Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai selamanya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan sama-sama. Sangat indah kami berhadapan dengan-Mu. Sangat indah
Sama-sama katakan sekali lagi. Kami rindu akan Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan, Yesus Kau sangat baik. Kekudusan-Mu Bapa
yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kau sangat baik Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau besar Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Mengucap syukur segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa kita ada, kita mau memuji nama Tuhan. Kasih tos kiri kanan dong. Kasih senyum yang ceria. Amin. Hawa yang dingin mungkin, aduh kayaknya malas bergerak. Tapi saat ini kita akan bergerak memuji nama Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan yuk. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu. Sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Saudara percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan kita? Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan dong. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, semua bangsa-bangsa dan mengaku sekali lagi roh tercurah dari surga. Roh tercurah Bapak Ibu saja. Gereja bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga. Haleluya. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap semangat sore hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tetap semangat. Terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu Tuhan. Bagi kami semuanya anak-anak-Mu sore hari ini. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya.
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi dong. Aku jalan kebenaran, amin. Aku jalan kebenaran Amin. dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tangan semuanya, katakan glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya bagimu Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Aku jalan kebenaran. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagimu Tuhan. Glory haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi dengan penuh semangat Bapak Ibu. Hey, glory haleluya. Glory haleluya. Amin. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam siapa? Namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya katakan sekali lagi. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Ada satu sobat yang setia bagi kita semuanya. Amin. Amin. Kita semangat Bapak Ibu. Yuk sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang menghibur kita semuanya. Namanya Yesus yang sangat dahsyat. Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi. Ada satu sobat yang setia bagi kita semua. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Katakan sama-sama. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang lebih dahsyat. Terus semangat. Masih mau lanjut? Amin. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, selalu duduk semuanya. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Pengumuman sepakan hari Rabu tidak ada ibadah. Kita hari tanggal merah.
merayakan saudara kita yang Idul Adha. Dan hari Kamis tidak ada pembelajaran, diliburkan. Dan doa puasa di hari mulai Semalam. Kamis jam malam hingga Jumat jam 4 sore. Amin. Amin. Yang bertugas Bapak Ibu bisa lihat di minggu depan kita boleh berkumpul lagi di minggu depan untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Terus semangat Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kasih senyum lagi yang ceria, yang penuh sukacita. Kiri kanan yuk, kasih senyum lagi. Biar sumringah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita akan masuk lagi dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kau berkati hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu. Amin. Biar Kau memberkati apa yang Tuhan sampaikan sore hari ini Tuhan. Kau berkati kami semuanya Allah. Tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dari kekal sampai selamanya. Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau pencipta kami Tuhan. Kau menurun hati kami Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Sama-sama katakan. Kau penulis hidupku. Amin. Kau membuat segalanya baru. Engkau ada di hati kami. Engkau di
percaya Tuhan, kami hadir di tempat ini hanya untuk menyembah Tuhan, karena Engkau yang hanya layak untuk kami sembah selama-lamanya dalam hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kehadiran kami hari ini sungguh karena kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Biarlah hidup kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, melakukan apa yang sesungguhnya Engkau sedang kerjakan dalam bagian hidup kami. Kami bersyukur sekali lagi Bapa, bahkan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau hadir melawat kami ya Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan, bahkan sebentar melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Engkau akan menjamah setiap kami, melawat setiap hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman-Mu dari awal hingga pada akhir. Biarlah kami semua bisa menangkap dengan jelas setiap kebenaran firman Tuhan, setiap pesan-pesan yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kami, baik secara pribadi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Haleluya. Saya percaya saudara sehat semua. Amin. Minggu ini kita masuk dalam Minggu Pentakosta. Sebelum saya lanjut kebenaran firman Tuhan, saya persiapkan video buat kita semua bersama-sama bisa menyaksikan ini terlebih dahulu. Mari kita saksikan tayangan video ini, agak sedikit panjang, kiranya memberkati kita. Silakan. On the day of Pentecost, heaven entered the room. But before the fire fell, there was a promise on a mountain. Do not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and unto the ends of the earth. And unto the ends of the earth. He is gone from our sight. Not gone. They returned from the mountain with his final command still echoing in their hearts. Remain in Jerusalem and wait for the promise of the Father. In Jerusalem, Peter? They know our faces here. He said Jerusalem. We stay. They did not know the hour. They did not know what power from on high would look like. They only knew He had spoken. So they walked back toward the city that had rejected him, carrying a promise they could not yet understand. O Theos, o soterimon. Eleison, eleison, eleison emas. O Theos, que eleison emas. Kyrie eleison, genai
The fire did not fall as a sign only. It entered them as power. And from their mouths came words they had never learned, because the promise was no longer above them. The promise was within them. Let it be known assuredly that The God man has who made once him both trembled Lord in the and courtyard Christ, this now Jesus whom rose you in the upper crucified. room, Now repent not and by be his saved. strength, not by his courage, but by the Spirit who had filled him. The same door they had closed in waiting now opened in witness. What began in a hidden room could not remain hidden. The sound reached the streets. The fire became a voice. Jerusalem heard them before it understood them. Men from Galilee spoke, and strangers heard the wonders of God in their own tongues. The miracle was not noise. It was Repent witness. and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. They returned from the mountain with a promise. They entered the room with fear. They bowed in mercy, and they rose filled with fire. The room that held their fear became the birthplace of a church that would reach the ends of the earth. Saya waktu menemukan video ini, saya tidak cari, dia datang sendiri. Jadi terus saya coba minta seseorang untuk edit itu dengan baik, sehingga kita bisa terima dengan baik. Jadi baik juga tak ada teksnya, maupun juga ada bagian-bagian yang saya minta dipotong. Tapi ada bagian memang tidak bisa dipotong, karena memang biar pesannya bisa sampai dengan sempurna. Jadi lebih dulu video ini memberkati saya, datang sendiri dan saya diberkati. Dan saya percaya kita semua juga harus lihat bahwa kisah tentang Roh Kudus itu kisah nyata. Amin. Amin. Itu kisah nyata. Jangan saudara pikir api itu yang digambarkan, difilmkan, divisualkan dengan luar biasa. Sehingga yang memproduksi film ini saya sangat diberkati. Mereka bisa produksi film ini dengan luar biasa. Diangkat kisah dari Alkitab dengan real. Sehingga setiap orang bisa nyata lihat, oh ya ternyata pekerjaan Roh Kudus itu gitu. Dan yang pesan yang paling sangat kuat kalau saudara tadi lihat adalah bicara tentang pertobatan.
Bertobat katanya, bertobat, bertobat. Terus mereka terus bergerak dari satu tempat, bergerak ke satu tempat, karena ada kuasa tadi yang memberi mereka keberanian luar biasa, kesanggupan luar biasa untuk beritakan Injil, beritakan tentang pertobatan, sehingga ada banyak jiwa bisa kenal Tuhan Yesus. Amin. Saudara, jangan sampai hanya peristiwa Pentakosta yang selalu kita peringati setiap tahun menjadi sesuatu yang berlalu saja tanpa ada sesuatu yang kita bisa alami secara pribadi. Bahkan kita harus bisa bawa jiwa buat Tuhan, karena ini pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara siap dengan firman Tuhan? Nah, ini masih tetap musim. Saya bilang musimnya saya bicara tentang tema kita melimpah dalam kasih dan karunia dan murah hati, dan saya masih tetap menyeberangkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih. Hanya saya cari ayatnya, Tuhan mana bicara tentang kasih, Roh yang memberikan kasih. Puji Tuhan, nanti kita akan baca ayatnya sehingga kasih ke judul firman Tuhan sore hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi kasih oleh Roh Kudus. Sekali lagi, minggu ini disebutnya sebagai Minggu Pentakosta. Namun Pentakosta bukan hanya bicara tentang Roh Kudus yang turun dan dicurahkan dalam kehidupan orang percaya, tetapi Roh Kudus juga melimpahkan kasih Allah dalam setiap hati orang percaya, sehingga orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya bisa berkata-kata dalam bahasa roh, bahkan Alkitab catat berkata-kata dalam bahasa malaikat katanya. Mereka juga harus punya kasih. Amin. Bukan hanya sekedar berkata-kata bahasa roh. Saudara, ternyata berbahasa roh. Kemarin saya waktu itu, saya harus jujur, sebenarnya dalam sebulan lalu saya sudah persiapkan ada ayat khotbah. Kita mau belajar tentang bahasa roh. Bahasa roh itu Alkitabiah. Jadi saudara, banyak ayat yang mendukung itu. Bicara bahasa roh, bukan bahasa roh yang nanti saudara tiba-tiba semua orang ajarkan, semua orang punya bahasa yang sama, semua enggak. Makanya kalau tadi peristiwa itu coba lihat, kan dibilangnya waktu mereka berbahasa seperti yang orang ada di situ, mereka kaget. Kok mereka bisa bahasa kita ya gitu? Dari mana caranya mereka bisa bahasa kita? Lihat itu, karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara, sekali lagi, tapi waktu kita bicara tentang dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya sekedar bicara berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi tidak punya kasih, maka firman-Nya katakan, firman Tuhan sendiri katakan, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Saya ulang nih. Jadi saudara mau bilang saudara ngaku-ngaku dipenuhi Roh Kudus, hidupnya dengan Roh Kudus, dipimpin sama Roh Kudus, tapi nggak punya kasih, maka firman Tuhan sendiri yang bilang, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Amin. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Bahkan kalau kita bilang udah kayak gong yang gemericing, cuma berisiknya aja. Banyak kan orang Kristen kan berisiknya aja, berisiknya, hebohnya aja orang Kristen, tapi nggak punya kasih. Maka Tuhan bilang tidak ada gunanya, tidak ada bedanya. Luar biasa. Makanya saya sangat diberkati. Kita dikasih tema sepanjang hampir 2 bulan ini bicara tentang kasih. Tuhan bilang kasih itu serius. Bilang sama saya, kasih itu serius. Itu identitas saya. Bilang itu identitas saya. Waktu saya nggak bisa mengasihi, maka identitas saya hilang. Coba bayangkan kalau identitas saya hilang tuh, udah kayak apa tuh? Tuh orang gentayangan, nggak jelas itu makhluknya, karena identitasnya hilang. Setiap kita harus punya identitas yang jelas, yaitu kasih. Ada banyak orang percaya bilang bahwa hidupnya dipenuhi Roh Kudus, tapi masih tetap hidup dalam kebencian. Bilangnya sih hidupnya dipenuhi Roh Kudus, tapi hatinya tetap penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan banyak hal yang nggak baik di hatinya. Saya mau katakan hari ini sesungguhnya bahwa Roh Kudus belum memenuhi hatinya. Karena jika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan oleh Roh Kudus kasih Tuhan dilimpahkan atas hidupnya, maka bisa dipastikan seperti tadi hidup kita pasti berubah. Amin. Berubah. Mereka berubah tuh. Dari segala ketakutan, dari kengerian, makanya mereka waktu jalan, kan Yesus bilang pesannya jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi mereka yang takut, khawatir. Pasti orang-orang masih kenal kita, siapa kita. Kita ini murid Kristus. Masa itu masa yang buat mereka juga masih bahaya. Tapi lihat, Roh Kudus datang memberikan mereka keberanian luar biasa. Amin. Tidak ada lagi ketakutan. Dan mereka bicara tentang kasih Tuhan yang besar, yang sanggup mengubahkan setiap hati orang. Roma 5 ayat 5, kita baca ayat ini bersama-sama. Ini jadi tema saya muncul dari ayat ini. Roma 5 ayat 5, mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin.
Kasih Allah katanya dicurahkan di dalam siapa? Hati saya dan saudara. Siapa yang kasih itu? Siapa yang kerjakan itu? Roh Kudus yang kerjakan itu. Amin. Oleh Roh Kudus saya dipenuhi, dilimpahi oleh kasih itu. Amin. Mari baca sama-sama slide ini. Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa, karunia dan mujizat, tetapi juga memenuhi hati kita dengan amin. Amin. Roh Kudus bukan hanya sekedar bicara tentang kuasa, bukan sekedar bicara tentang mujizat, bukan sekedar bicara tentang karunia, tapi bicara tentang kasih Allah yang dipenuhi kita. Amin. Sekali lagi, kalau orang percaya ngaku-ngaku, orang Kristen ngaku-ngaku bilang dia dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak hidup dalam kasih, maka tidak ada gunanya. Oke, bayangkan tuh kalau hidup kita nggak ada gunanya. Capek-capek saudara ikut Tuhan, datang ibadah, nyembah Tuhan, pasti tapi nggak ada gunanya kata Tuhan. Kenapa? Hidupmu nggak penuh dengan kasih. Nah, Tuhan mau hidup kita dan saudara mulai hari ini sampai dia datang penuh dengan kasih. Amin. Amin. Nggak boleh ada yang berubah. Amin. Pastikan tuh nggak ada yang boleh di antara kita berubah. Amin. Sampai dia jemput saya tetap hidup dalam kasih. Karena Tuhan sudah penuhi saya. Roh Kudus sudah penuhi saya, melimpah dengan kasih itu. Kasih Allah yang dicurahkan oleh Kudus kepada saya dan saudara, itu untuk apa sih? Untuk saya dan saudara sekali lagi mengasihi orang lain. Dan kasih yang dicurahkan itu bukan hanya sedikit dikatakan, melainkan melimpah. Sehingga karena melimpahlah saya dan saudara bisa bagikan kasih itu. Saudara, sesungguhnya Roh Kuduslah yang sanggup mengerjakan semuanya itu, bukan karena kita. Nanti kita akan belajar. Dan Roh Kuduslah yang sanggup memenuhi hati kita, melimpah dengan kasih. Titus 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Lihat baik-baik. Saya dan saudara diselamatkan bukan apa? Karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus. Juru selamat kita. Amin. Kasih yang dari Tuhan itu limpah bagi kita. Amin. Itu membuat kita sanggup bagikan itu. Karena melimpah. Amin. Mari berikutnya kita akan lihat kebenaran ini. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Ini luar biasa ayatnya. 1, 2, 3. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu katanya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ini adalah doa dari Paulus agar supaya setiap jemaat itu hidup dalam kasih yang terus bertumbuh katanya. Maka dikatakan oleh Paulus apa? Bertambah-tambah dan berkelimpahanlah dalam kasih. Kasih orang percaya itu harus bertumbuh. Kasih orang percaya itu harus terus bertambah dan berkelimpahan. Dengan kasih yang bertambah-tambah, dengan kasih yang berkelimpahan, itulah yang membuat saya dan saudara sanggup untuk mengasihi mereka yang sesungguhnya bahkan sulit untuk dikasihi. Haleluya. Amin. Saya sampai di kata itu tuh. Saya pikir saya nggak sampai di kata itu. Tuhan itu yang membuat kamu bisa sanggup mengasihi orang yang sesungguhnya sulit untuk itu dia tuh. Kalau cuma sekedar mengasihi orang mudah mungkin, tapi mengasihi orang yang sesungguhnya sulit untuk itu PR besar tuh. Haleluya. Saudara siap? Saudara siap? Saudara siap terima ini? Ini saya akan lanjutkan nih. Saudara siap? Kita mengasihi orang yang sesungguhnya sulit untuk bagaimana sih mungkin kita bisa mengasihi mereka yang kita tahu sendiri. Mereka itu sering buat kita kecewa. Masa iya Pak Pendeta? Aduh Pak Pendeta, janganlah Pak Pendeta, cukup. Aduh, udah banyak persoalan. Ditambah lagi cukup. Ini kalau bisa nyanyi, ku tak sanggup, oh
Aduh, tak sanggup. Aduh, sakit Pak Pendeta. Udah dibilang, dunia bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Aduh, nggak enak banget ini. Tapi Tuhan bilang mengasihi kamu, mengasihi aja. Sesungguhnya sama orang yang sesungguhnya sulit untuk kamu kasih, tapi harus tetap mengasihi. Haleluya. Namun waktu saya dan saudara memilih tetap mengasihi mereka yang sulit untuk dikasih, maka sesungguhnya kita bukan sedang membenarkan kesalahan mereka atau tindakan mereka. Ingat baik-baik, tapi kita sedang bebaskan hati ini dari segala yang namanya nggak ada tuh kecewa, nggak ada tuh kebencian, nggak ada tuh kepahitan. Apa itu kepahitan? Jadi aneh buat kita. Kalau kita dengar ada orang pahit, apa itu kepahitan? Saya baru kenal tuh nama itu, kayak langka buat saya. Kalau ada orang benci, saya baru kenal tuh, apa itu kebencian? Apa itu kekecewaan? Nggak ada tuh. Secara manusia memang sangat sulit untuk saya dan saudara bisa lakukan itu. Maka untuk itulah kita perlu Roh Kudus memenuhi hati kita. Amin. Sehingga Roh itulah yang akan memberikan kita kemampuan untuk tetap mengasihi. Amin. Karena Roh Kuduslah yang dicurahkan, dilimpahkan, itu yang memampukan kita untuk tetap mengasihi dan mengasihi mereka yang sesungguhnya sulit untuk kita kasih. Sekarang kita akan lihat kebenaran berikutnya. Apa yang menjadi respon saya dan saudara ke atas kasih Allah yang telah dilimpahkan oleh Roh Kudus? Yang pertama, mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu. Jadi kita mengasihi karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Dia sudah lebih dulu mengasihi yang mungkin sesungguhnya kita pun gak layak untuk Betul. Sesungguhnya pun kita, siapa kita harus dibela? Siapa kita harus Tuhan selamatkan, harus Tuhan kasihi? Enggak lah. Siapa saya dan saudara? Dia tahu bahkan kita akan berubah lagi. Dia tahu bahkan kita akan ingkar lagi. Dia tahu bahkan kita akan berkhianat lagi. Tapi siapa kita? Dia bisa tetap mengasihi. Kenapa dia bisa tetap mengasihi Yudas? Dia tetap mengasihi Petrus. Dia tetap datangin Petrus. Dia tetap datangin Yudas. Dia bilang, Yudas, aku tetap mengasihi kamu. Maka itu membuat gelisah hati Yudas dulu. Diporak-porandakan tuh antara apa yang di Tuhan Yesus lakukan dengan apa yang harus dia buat dengan rencana yang jahat. Itu enggak mudah tuh dia harus kalahkan. Kenapa? Yesus dia tahu sampai dia bilang nanti di antara kita nih di meja perjamuan ini dia bilang ada yang akan berkhianat buat aku, ada yang jual aku. Tapi Yesus tetap mengasihi. Amin. Sekalipun dia mungkin gak layak untuk dikasihi. Seharusnya kayak Yudas, kayak Petrus dikeluarkan dari grup. Enggak mendukung pekerjaan Tuhan ini. Betul. Wah, rese ini. Wah, nanti ganggu kita nih. Enggak bagus ini hatinya. Enggak. Tuhan tetap mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Mudah saudara buat kita mengasihi orang yang baik kepada kita, betul ya? Namun bagaimana kita mampu mengasihi orang yang justru melukai hati kita? Terus sering banget dia lukai lagi. Besok dia ngaku, dia buat lagi. Terus dia ngomongin lagi saya di belakang. Begitu terus itu ceritanya. Sampai kayak radio kusut. Tapi gak apa-apa, saya tetap mengasihi. Dalam hal inilah sesungguhnya saya dan saudara sedang belajar tentang kasih Tuhan. Kasih yang berbeda. Tidak seperti kasih dunia ini. Kasihnya itu beda. Sebab Tuhan itu mengasihi kita sekali lagi bukan karena saya dan saudara sempurna. Dan bukan juga karena kita baik. Melainkan karena kasihnya itu begitu besar kepada kita. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan lain-lain. Dibilang buah roh itu apa? Kasih. Ini bicara bagi bahwa saya dan saudara, kemampuan saya dan saudara mengasihi bukan dari kekuatan kita, melainkan sekali lagi dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Hingga itulah yang membuat saya dan saudara bisa memahami dan menyadari bahwa kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya. Amin. Saya bisa mengampuni orang tersebut karena memang Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni saya.
Amin. Saya belajar untuk menerima orang itu terus karena Tuhan juga tetap menerima saya lebih dulu. Amin. Bilang sama sebelah, kasih Tuhan itu beda sama saya. Amin. Makanya saya harus belajar tentang kasih Tuhan yang beda itu. Amin. Amin. Dia lebih dulu mengasihi saya. Itu membuat saya tetap mengasihi kamu. Amin. Berikutnya, mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi. Kasih seperti ini tidak lahir dari kekuatan manusia, tetapi lahir dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Sehingga kita mengasihi bukan dengan cara kita mengasihi, tapi dengan cara Tuhan mengasihi. Slide ini, mari kita baca sama-sama. Semakin kita dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin kita dimampukan untuk mengasihi seperti Kristus. Amin. Semakin kita penuh, maka semakin kita mampu untuk mengasihi seperti Kristus. Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka cara saya dan saudara dalam mengasihi orang lain pun akan berubah. Dulu kita mengasihi menurut apa yang dunia ajarkan. Mengasihi bergantung dari perasaan, itu yang dunia ajarkan. Saudara tahu bahwa perasaan itu seringkali bisa berubah-ubah, betul ya? Dan bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain dengan perasaan kita yang sering berubah? Berikutnya, hal yang dunia ajarkan nih, kita mengasihi karena ada perlakuan baik yang kita terima dari orang lain, betul ya? Itu yang dunia ajarkan. Hingga waktu perlakuan orang itu berubah, kasih kita pun akan ikut berubah. Karena perlakuannya udah berubah. Dia udah gak sama Pak, udah kayak ke dulu. Iya, dulu dia baik Pak sama saya, sekarang udah gak kayak gitu dia Pak, udah gak ingat saya. Terus kamu? Ya udahlah Pak, saya juga ngapain ingat dia, saya ngapain peduli dia, biarin aja. Pas kita dengar pun dia lagi susah, oh makin kita kayaknya senang. Tuh kan, dia sih dulu sombong sama saya, udah gak ingat saya, lupa dia. Tuh. Karena cara kita mengasihi dengan konsep yang dunia buat. Kalau sudah nggak baik lagi, udah berubah orang itu, saya pun akan bayangkan saudara, suami istri kalau kasihnya selalu berubah-ubah, pasangan kalau berubah-ubah, selalu pakai moodnya aja perasaannya, selalu punya cara mengasihi gitu tuh. Pokok kalau dia baik, saya baik. Dia baik, saya baik. Semakin baik, saya semakin baik. Kalau dia mulai berubah gak baik, saya juga kurangin baik saya. Tuh, selalu gitu tuh, diukur dengan gitu. Bahkan hal dunia yang juga sering ajarkan adalah mengasihi karena ada keuntungan yang ingin didapatkan. Ini yang sering kali. Maka setelah keuntungan itu diperoleh, keuntungan itu setelah didapatkan, dia akan bisa ambil keputusan untuk menjauh. Kan udah dapat. Terus kalau udah menjauh, biasanya disertai dengan nggak suka lagi. Karena sudah dapat keuntungannya. Saudara, itu yang dunia ajarkan. Betul ya? Selalu cari untung. Kalau ada pengen sesuatu, apalagi kalau mau dekat pilkada, semuanya seperti orang yang mengasihi. Semua orang yang seperti peduli. Tapi besok dia lupa. Karena dia udah cari, udah dapat untungnya dari situ. Itu konsep dunia. Dan kita suka dengan hal itu. Maka itu terus menerus yang kita bawa dalam rumah Tuhan pun gitu. Kita berusaha waktu mengasihi orang, kita cari untung di sana. Atau cari untungnya sudah dapat, kita lupakan dia. Apalagi orang itu sudah jatuh. Udah gak bisa lagi kita ambil keuntungannya. Yang kita cari salah-salahnya terus. Yang kita cari terus semua dosanya. Dan itu yang kita ceritakan, itu orang tuh. Padahal kita cari untung dari situ. Betul. Haleluya. Tapi itu yang dikerjakan oleh orang percaya sampai hari ini. Makanya ada banyak orang di luar sana kecewa sama gereja, kecewa sama gembala, kecewa sama pendeta, kecewa sama jemaat, kecewa sama gereja. Bayangkan, dia kecewa sangat. Karena dia bilang, bedanya apa? Sama saya nggak gereja, sama dia gereja. Dia cari untung juga buat saya. Dia nanti buat saya tipu juga. Karena kasihnya itu gitu. Kasihnya itu gak pernah murni.
oleh pekerjaan Roh Kudus. Namun sekarang waktu kita sudah berubah nih, waktu saya dan saudara sudah berubah, maka kita sekarang mengasihi dengan cara Tuhan mengasihi. Kita mengasihi karena memang kita harus tetap mengasihi, sekalipun gak ada untungnya buat kita. Amin. Sekalipun perasaan kita lagi gak enak, tapi harus tetap betul gak? Gak mungkin kita bilang sama istri kita, udah hilang rasaku, talak 3 ya? Gak mungkin. Terus kita bilang dengan mudah, udah kenapa? Cerai, gak cocok. Maka saya selalu bilang, saudara, bukan saya bilang pernikahan Kristen lebih hebat dari pernikahan yang lain, enggak. Tapi minimal pernikahan Kristen masih sedikit melindungi karena ada konselingnya. Kalau pernikahan lain mana ada konselingnya. Makanya selalu saya kalau lihat, aduh orang memutuskan pernikahan dengan cara yang dunia, saya bilang sebentar ya cerai. Tapi kalau pernikahan di dalam Tuhan, itu sesungguhnya nggak terlalu mudah untuk dia pisah. Kalaupun ada pisah itu udah beda cerita lagi. Karena ada sesuatu yang diajarkan tentang kasih juga dalam sebuah keluarga. Amin. Makanya saudara, yakinilah sekarang ini saya sampaikan pesan nih, mumpung kita di sini nih topiknya. Saudara orang tua, jangan izinkan anakmu apapun alasannya untuk dia menemukan jodoh yang bukan di dalam Tuhan. Amin. Apapun alasannya. Sekalipun kadang-kala kita coba bilang, tapi Pak dia baik. Wih, baik. Udah tadi kita baca, Tuhan tolong kita bukan karena kita baik. Amin. Amin. Tapi dia anak sopan, Pak. Anak berbakti, pekerja keras. Tapi takut Tuhan enggak? Ya enggak lah. Orang dari sana, dari mana? Dari seberang. Kenapa cari yang dari seberang? Kenapa enggak cari lokal? Capek loh yang dari seberang. Tapi kita suka. Tiba-tiba orang tua bisa ngalah dengan keputusan anaknya. Saudara, itu doakan serius tuh. Jangan sampai saudara gagal punya keturunan hanya karena saudara pikir, udahlah mungkin itu masa depannya. Gak ada. Tuhan, dia masa depannya tidak di situ. Masa depannya ada di dalam tanganku. Amin. 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 Saudara kalau masih punya keluarga yang utuh hari ini, jaga itu dengan baik-baik. Jangan sampai anakmu menikah hanya karena alasan itu. Besok rumah tangga anakmu badainya lebih besar dari hidup yang kau alami. Makanya pastikan anakmu juga ada Yesus dalam hidupnya. Amin. Saudara, carilah orang yang juga sudah cinta Tuhan yang luar biasa. Yang penting gak malas lah. Kalau yang wanita carilah yang cowok gak malas lah. Kalau soal rezeki, kalau dia gak malas pasti dapat rezekinya. Tapi kalau udah cowok malas ya jangan juga. Walaupun dia bisa bahasa roh, melayaninya luar biasa, tapi malasnya juga luar biasa, jangan juga. Pakai nama Yesus dengan iman yang enggak juga. Yang nanti yang tenang yang Yesus nanti berkati kita, ya kamunya enggak pernah bergerak. Ngapain? Ya enggak juga, jangan dibuat. Tapi yang penting sekali lagi, pastikan pasangan anak-anak kita pasangan yang seiman di dalam Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Cara kita mengasihi orang lain sekarang seperti Kristus mengasihi kita. Dan Yesus tidak hanya sekedar berkata untuk mengasihi, namun dia berikan standar kasih yang sangat dalam. Saudara, waktu lalu kan saya sudah sampaikan, kasih Tuhan itu bukan bicara tentang tinggi, luas, tapi itu dalam. Amin. Bukan tentang kasih ya Tuhan yang tinggi, luas, lebar, tapi biar kasihnya itu dalam. Jadi itu standarnya. Ini jadi standar saya dan saudara. Standar kita mengasihi dulu itu punya standar yang enggak dalam. Makanya kita mengasihi karena dihargai dan diperlakukan baik. Tapi Yesus enggak. Sekalipun tidak pernah dihargai, bahkan harus dilukai, Yesus tetap mengasihi. Karena standarnya dalam. Tidak dangkal kita. Untuk itulah Yesus bilang, kasihmu juga harus dalam. Tinggal kasihmu waktu kamu mengasihi orang lain, bukan sekedar karena kau ingin terima perlakuan baik, dihargai,
dan dihormati. Kalaupun kau nggak dihargai nggak apa-apa. Kalaupun mungkin kau disakiti nggak apa-apa. Tetap aja mengasihi. Karena kasihku dalam. Yesus kasih perintah buat saya dan saudara untuk saling mengasihi seperti dia mengasihi kita. Lihat pekerjaan Roh Kudus tuh, lagi ingetin kita tuh. Lihat, petir dia aja ngikut. Lihat, dari surga tuh kayaknya. Amin. Bilang saudara, ayo segera GK Hope Milik Jakarta, jemaat Tuhan mengasihi orang lain. Amin. Amin. Jangan sungguh sampai badainya baru datang, baru saudara bertobat. Maka tadi pesan tadi, film tadi bilang, ayo bertobat. Datang sama Tuhan yang penuh dengan kasih. Yesus harus kasih perintah ini. Kita baca slide ini. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus akan terlihat dari caranya mengasihi orang lain. Saya selalu ulang-ulang, gimana sih kita bisa lihat nih orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lihat saja cara dia hidup dalam mengasihi. Mudah. Saudara nggak usah cari-cari tahu dari mana jalan ceritanya. Nggak bisa ditutupi kok. Akan terlihat bagaimana cara dia mengasihi orang lain. Maka kita akan bisa tahu ini orang hidupnya sungguh-sungguh dalam Kristus. Amin. Tapi kalau dia sulit untuk mengasihi orang lain, sulit mau mengampuni orang lain, nggak bisa terima perbedaan dari orang lain, bahkan dia jauhin orang-orang yang kadang-kala buat dia nggak sepandangan. Ini nggak sesuai dengan saya. Ini nggak sesuai dengan perasaan saya. Ini lagi nih. Ini lagi nih. Cuma cari untung doang buat saya. Saudara, terus dia bilang, diangkat tangan bilang, Yesus baik, Yesus baik. Ternyata Tuhan bilang dia bukan orang yang hidup dalam Kristus. Amin. Kan ada ayatnya bilang gitu kan? Kamu ngaku-ngaku nama Yesus, bilang sudah bernubuat, bilang sudah melayani WL, singer, penerima tamu, firman Tuhan, main musik, semuanya kamu layani, lakukan. Tapi aku dari surga bilang, aku gak kenal kamu. Karena yang kamu buat sepanjang hidupmu jahat. Karena apa? Kamu gak pernah tuh mengasihi orang lain. Amin. Kamu gak pernah tuh terima orang lain dengan segala keberadaannya. Amin. Ketika kamu lihat sudah gak ada untung, kamu tinggalkan dia. Terus kamu masih tetap ngaku bilang kamu anak Tuhan yang cinta Yesus. Padahal Yesus bilang kamu gak sungguh-sungguh hidup dalam aku. Karena kalau kamu sungguh-sungguh dalam hidup dalam aku ini kasihnya dalam. Amin. Kasihku gak dangkal, kasihku dalam. Amin. Semakin aku dibuat seperti apapun, aku akan semakin nunduk, semakin nunduk, semakin nunduk dan bilang iya, maafkan aku. Amin. Iya, ampuni aku ya. Aku tetap mengasihi kamu karena kasihku dalam. Amin. Yohanes 13 ayat 35. Ini ayat terakhir buat kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, hari ini mintalah Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kasih Tuhan. Amin. Semakin kita dipenuhi dengan kasih itu oleh Roh Kudus, maka semakin kita bergiat mengasihi orang lain dengan hatinya Kristus. Kita mengasihi orang lain sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Saya juga nggak akan bisa mengasihi seluruh orang dengan cara saya, tapi saya akan bisa mengasihi banyak orang yang saya jumpai, sekalipun mungkin orang itu menyakiti hati saya. Dengan apa? Dengan cara Tuhan yang mengasihi hidup saya. Amin. Roh Kudus yang menolong hidup saya dan saudara untuk terus bisa mengasihi setiap orang dengan baik. Di akhir khotbah ini, saudara, kita punya waktu berlibur dari pemuritan. Di hari Kamis ini tidak ada pemuritan. Saya tambahkan pengumumannya adalah, saya kenapa pending saudara? Saya kasih saudara tem waktu untuk Selah, untuk saya, saudara dan saya, untuk memikirkan kelanjutan saudara dalam hidup dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang ini pemuritan, bukan sekedar saudara semua menyelesaikan satu kelas demi kelas tanpa menyadari pentingnya saudara ada dalam sebuah gereja lokal. Enggak, saya ingatkan Tuhan, jangan sampai gagal hanya sekedar memenuhi pemuritan. Maka saya break di hari Kamis. Kebetulan juga Rabu Kamis, Rabu itu ada hari libur. Saudara bisa berlibur lah. Terserah saudara mau liburan di mana.
kasih kita hari Kamis kita nggak ada kegiatan. Tapi nanti kita jumpa lagi di Kamis minggu ke depan. Tapi topik kita di sisa sampai ending itu bicara tentang kepemimpinan. Bicara tentang pemimpin. Amin. Kita sudah lewati bicara tentang pendatang baru, hidup yang bertumbuh, bicara tentang menjadi jemaat. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam bicara bukan sekedar melayani, tapi bicara tentang pemimpin. Dengarkan baik-baik saya nih ya. Nanti saudara nanti jangan pulang nanti tanya-tanya sini. Tadi yang diumumkan apa ya? Saya nggak ngerti itu apa kok Gembala ngomong itu. Halo? Siap dengar pengumuman ini? Amin. Kamis depan kita nggak ada kegiatan, tapi Kamis depan kita akan jumpa. Jadi kasih waktu saudara, buat waktu saudara untuk bisa bergerak. Sungguh-sungguh saudara melayani Tuhan dalam kelas pemuritan. Nah, karena kelasnya udah bicara tentang pemimpin, ini lebih serius. Mungkin ya gereja tidak menganjurkan saudara untuk mengikuti kelas 2 minggu lagi. Yang pertama, jika saudara belum mengambil keputusan untuk menjadi jemaat lokal. Amin. Saya ulang lagi ya. Saudara tidak terlalu dianjurkan oleh gereja untuk mengikuti kelas itu ketika saudara tidak belum ambil keputusan sebagai jemaat gereja loh. Oke, yang kedua, kalau saudara masih melayani di tempat-tempat lain, tidak apa-apa. Saya dorong saudara melayani di sana dan bertumbuh di sana. Berarti saudara tidak perlu untuk mengikuti kelas berikutnya. Amin. Karena yang mau hadir adalah pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin bisa memimpin di bidang yang betul, nanti dia di sana lagi. Saya diingatkan Tuhan kemarin, saya bilang Tuhan saya mau walaupun cuma segini bagian saya, tapi mereka akan bergerak bersama saya, bersama dengan gereja searah jalannya. Tidak ada sana jalan sini. Susah saudara. Amin, nggak nyampe kita nanti. Saya balik lagi nanti jemput saudara. Jadi saya mau ajak saudara jemaat Tuhan GKI Hope Jakarta, mari kita bergerak bersama-sama di arah yang sama. Amin. Tiap gereja lokal itu punya cara yang beda. Amin. Kalau saudara mungkin terbiasa dengan gereja lama sedimana, silakan untuk bertumbuh. Sekali lagi GKI Hope Jakarta waktu menemukan saudara dalam kondisi mungkin saudara punya jemaat di tempat lain, silakan ambil keputusan. Tidak perlu lama-lama. Masa urusan keputusan ini saudara harus pending. Padahal Tuhan mau datang. Amin. Amin. Untuk urusan ini aja susah. Gimana nanti untuk urusan hidup yang selanjutnya kata Tuhan? Bagaimana caranya nanti keputusan untuk mengasihi? Makin lebih sulit. Ini aja susah. Tapi saya percaya saudara bisa ambil keputusan. Amin. Saudara mau ambil keputusan? Sekali lagi ya. Jadi minggu depan akan dibagikan nanti bahan pemuritannya. Walaupun saya belum rampung membuatnya, tapi saya janjikan minggu depan kita akan terima. Dan kita akan mungkin ada 3 kelas dalam sesi yang itu. Nanti kita masuk lagi dalam bicara selalu tentang kepemimpinan. Sampai nanti di endingnya masih tetap bicara tentang pemimpin. Doakan kalau kita diberkati Tuhan. Saya ingin ajak saudara ke satu tempat untuk mengakhiri sesi pemuritan yang terakhir. Jadi semoga kita juga punya waktu yang bersama-sama untuk sama-sama terima pelajaran. Tapi dalam suasana mungkin tidak online, tapi semua offside, tatap muka, tapi di tempat yang berbeda. Doakan gereja punya berkat untuk ajak saudara. Saya rindu untuk di endingnya kita di luar. Satu hari kita bersama menyelesaikan pelajaran terakhir tentang pemimpin. Sekali lagi, tidak akan dibagikan kepada mereka yang belum mengambil keputusan. Amin. Nanti penerima tamu, tim asyir akan menanyakan saudara, apakah ibu, bapak, adik sudah ambil keputusan untuk jadi jemaat lokal GKI Hope Jakarta? Apakah masih punya pelayanan di tempat lain? Kalau tidak, maka tidak boleh mengambil pemuritan ini. Amin. Karena saya rindu GKI Hope Jakarta dari awal harus punya pemimpin yang sungguh-sungguh hatinya hanya di sini. Amin. Hatinya ada di mana? Ada di gereja ini. Amin. Amin. Saudara mau setuju? Amin. Kita akan bangun bersama-sama. Amin. Amin. Saya nggak tahu sampai kapan sekali lagi usia saya nih menggembalakan. Tapi saya ingin nanti hadir pemimpin hebat yang luar biasa diurapi Tuhan lebih dari saya. Amin. Tapi saya harus mulai dengan yang seperti ini. Saya orang yang sebenarnya paling orang yang nggak enakan. Tanya istri saya. Tapi hari itu berkali terus Tuhan bilang, kamu harus bisa. Berapapun orangnya, itu yang kamu muridkan. Karena mereka jadi pemimpin.
Nggak bisa pemimpin itu masih labil, pemimpin masih bingung menetapkan pilihannya di mana. Amin. Tapi saya lihat muka-muka saudara, muka-muka sukacita lah. Amin. Bilang sama sebelah, aku mengasihi kamu karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi aku. Amin. Amin. Aku mengasihi kamu karena aku tetap mau mengasihi kamu. Amin. Jangan ada benci di antara kita. Amin. Tuhan itu baik buat kita. Minggu depan kita masih minggu terakhir. Saudara datang, bawa keluarga, bawa anak-anak, bawa siapa saja kenal saudara. Nanti minggu depan, pokoknya ada luar biasa lah pengkhotbahnya. Saudara harus hadir. Amin. Nanti bulan Juni kita masuk dalam tema bicara tentang keluarga. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nutup ibadah yang diberkati Tuhan. Angkat pujian ini, datang Roh Kudus. Kau ku rindu Tuhan. Mari WL Singgit bantu saya untuk mengangkat pujian ini. Datang Roh Kudus. Kau ku rindu Tuhan. Amin. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Terima kasih Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir, mengalir pulihkanmu. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Terima kasih Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir, mengalir penuhiku. Amin. Mengalir pulihkan. Kuasamu Tuhan, kuasamu bebaskan hidupku. Angkat tangan kita sama-sama. Satu yang kurin, amin. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku. Kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Oh, nikmati hadirat. Jamalah seluruh hidupku. Apaku Tuhan, kuasamu mengubah. Sekali lagi, satu yang kurindu, satu yang terima kasih Tuhan buat firman. Kami mau mengasihi setiap orang dengan caramu mengasihi. Bahwa kami lebih mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Jamalah seluruh hidup. Kuasamu Tuhan, mengubah hidupku. Amin. Kami mau hidup terus mengasihi seperti kau mengasihi kami. Kami mengasihi orang lain seperti kau mengasihi kami. Kami mengasihi mereka dengan caramu Tuhan mengasihi kami. Sekalipun mungkin sulit untuk kami kasih, kami mau belajar dengan firman-Mu hari ini. Kami akan tetap mengasihi mereka Tuhan. Mengasihi mereka Yesus. Percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Roh Kudus sedang melawat setiap jiwa. Roh Kudus, Engkau melawat setiap jiwa ya. Bawa kami jemaat-Mu bergerak Tuhan, melakukan firman-Mu Bapa, mendatangi setiap jiwa-jiwa yang haus, yang rindu akan Engkau. Kami sampaikan kepada mereka ada kasih yang besar, kasih yang dalam, kasih yang tidak dimiliki dunia ini. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami mungkin mengasihi, mencari keuntungan dari orang lain. Ampuni kami Yesus, ketika
Jika kami salah dalam mengasihi orang lain, ampuni kami Bapa. Terlalu sering kami hidup dengan kekecewaan, ampuni kami. Mulai hari ini kami gak mau lagi hidup dengan segala hal-hal yang bukan datang dari Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Roh yang memenuhi hati kami dengan kasih-Mu yang melimpah. Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Roh-Mu yang tidak pernah tinggalkan kami sampai selama-lamanya, yang menyertai langkah kami Tuhan, mengiringi setiap hidup rumah tangga kami. Kuasa-Mu heran dan ajaib Roh Kudus, sanggup menyembuhkan kami, sanggup memulihkan kami, sanggup memberkati kami. Beri kami hati yang taat akan Engkau. Kami lakukan semua firman-Mu dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi istri kami, mengasihi suami kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi setiap keturunan-keturunan kami, mengasihi keluarga besar kami, mengasihi siapapun yang pernah ada di dalam hidup kami. Kami mengasihi bahkan orang-orang yang pernah kami jumpa, yang mungkin pernah mereka sakiti hati kami. Kami tetap ambil keputusan mengasihi mereka. Apapun yang kami alami Tuhan, tidak ada hal yang sesungguhnya Tuhan tidak bekerja dalam perjalanan hidup kami. Sekalipun pernah kami punya masa-masa yang gak baik, tapi kami bersyukur kami tetap memilih mengasihi. Kami tidak membenci, kami tidak menyimpan kepahitan. Dan kami akan ajarkan buat generasi kami berikut, buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami, agar mereka juga punya keputusan yang sama dengan kami, untuk tidak membenci orang lain, tetap mengasihi, tetap mengasihi, tetap mengasihi. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami mengasihi. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami mengasihi. Tetap mengasihi, tetap mengasihi. Makasih Yesus. Satu yang ku rindu bersekutu Tuhan, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu di pagi hari aku. Jamalah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan kita dan kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus selalu bersama dengan kita, menolong, memberkati kita, menyertai kita, melindungi setiap hidup kita. Bahkan yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian, ku nyanyikan haleluya. Tuhan Yesus berkati kita. Bersyukur padamu, oh Yesusku.
bersyukur padamu, oh